Pernah kepikiran nggak gimana caranya seorang pilot berlatih sebelum dia nerbangin pesawat sungguhan yang isinya ratusan orang? Nah, ternyata ada metode yang mirip banget buat para guru, semacam simulator untuk ngajar. Dan inilah yang akan kita bongkar sama-sama, micro-teaching. Biar kita benar-benar paham kenapa metode ini penting banget, kita harus lihat dulu nih masalah besar yang coba diselesaikannya, yaitu sebuah dilema yang dihadapi oleh ya hampir semua calon guru di dunia. Coba deh bayangin, kalau Anda mau jadi pilot, gimana cara belajarnya? Ya pastinya bukan dengan langsung loncat ke kokpit pesawat jet yang bawa 300 penumpang kan? Risikonya kegedean. Makanya Anda butuh simulator. Tempat yang aman buat mencoba, buat bikin kesalahan dan belajar lagi tanpa membahayakan siapapun. Oke, sekarang kita coba bawa logika yang sama ke dunia pendidikan. Gimana caranya seorang guru baru belajar mengajar? Kenyataannya, seringkali mereka langsung diterjunkan gitu aja ke depan kelas yang isinya 40 siswa buat ngajar selama 45 menit. Ini tuh bukan cuma penerbangan pertama yang susah, tapi situasinya super kompleks dan bikin grogi. Guru baru harus mikirin materi pelajaran, tapi di saat yang sama juga harus belajar gimana cara ngajar yang benar. Setiap kesalahan kecil, dampaknya langsung ke puluhan siswa. Nah, disinilah sebuah ide yang brilian muncul. Sebuah solusi yang memecah kerumitan ini jadi bagian-bagian yang jauh lebih gampang dikelola. Namanya micro-teaching. Analogi kita tadi balik lagi. Micro-teaching itu pada dasarnya adalah simulator penerbangan untuk para guru. Sebuah arena latihan di mana risikonya rendah banget, tapi potensi belajarnya justru maksimal. Kalau mau lihat definisi resminya, peneliti McKnight bilang ini adalah sebuah pertemuan mengajar yang diperkecil skalanya. Tujuannya jelas banget, buat ngembangin skill baru dan ngasah skill yang udah ada. Jadi ini bukan sekedar latihan biasa ya, tapi sebuah metodologi yang dirancang dengan sangat hati-hati. Dan gambar ini nunjukin idenya dengan pas banget. Kita ambil skenario ngajar yang gede dan rumit, itu lingkaran besar di kiri, terus kita pecah jadi sesi latihan yang kecil, fokus, dan terkendali di sebelah kanan. Dari satu pelajaran utuh jadi satu latihan spesifik. Oke, jadi apa aja sih yang dibikin jadi mikro atau kecil dalam metode ini? Yuk kita bedah 3 elemen utamanya. Tapi sebentar, sedikit info penting nih. Metode ini tuh bukan barang baru loh. Udah dirintis di Stanford University sejak tahun 60-an, dan sejak itu udah dipakai dan dikembangin di seluruh dunia, termasuk di negara tetangga kita kayak Malaysia dan Filipina. Ini bukti kalau idenya emang udah teruji banget. Pertama, waktu. Lupakan deh pelajaran 45 menit yang bikin pusing. Sesi kali micro-teaching itu dipadatkan jadi cuma 10-15 menit. Ini ngilangin tekanan dan bikin kita bisa fokus banget. Kedua, ukuran kelasnya. Nggak perlu lagi hadepin 40 siswa sekaligus. Cukup kelompok kecil yang isinya 7-10 orang aja. Dan seringnya, mereka itu ya teman-teman sesama calon guru juga yang lagi belajar bareng. Dan yang ketiga, ini nih yang paling penting. Fokusnya. Cuma satu keterampilan mengajar per sesi. Jadi daripada nyoba nguasain semuanya sekaligus, guru bisa latihan satu hal yang spesifik. Misalnya, hari ini fokusnya cuma gimana cara ngejelasin materi biar gampang dimengerti. Udah, itu aja. Penting juga nih, biar nggak ketukar sama istilah lain yang mirip-mirip. Ingat ya, micro-teaching itu fokusnya latihan satu skill. Nah, kalau siswanya itu teman-teman sejawat, itu namanya peer teaching. Kalau kita gabungin beberapa skill tapi waktunya singkat, itu mini teaching. Terus, proses ngulang latihan setelah dapat masukan, itu disebut reteaching. Semuanya ini bagian dari satu ekosistem latihan yang sama. Kekuatan micro-teaching yang sebenarnya itu bukan cuma di satu sesi latihannya, tapi pada siklusnya. Ini adalah sebuah putaran perbaikan yang jalan terus-menerus, antara praktek dan umpan balik. Prosesnya kira-kira begini. Anda mulai dengan pahamin dulu teorinya, terus lihat contoh yang bagus. Habis itu, Anda bikin rencana dan persiapan buat sesi Anda sendiri. Baru deh praktek. Nah, disinilah bagian krusialnya. Anda dapat diskusi dan masukan langsung. Berdasarkan masukan itu, Anda latihan lagi. Siklus ini muter terus sampai skillnya benar-benar dikuasai. Lalu, hasil akhirnya apa dong? Keterampilan konkret apa aja sih yang bisa kita bangun lewat siklus yang terfokus ini? Wah, daftarnya ini benar-benar pondasi buat jadi guru yang hebat, mulai dari hal-hal dasar kayak gimana cara buka dan tutup pelajaran yang efektif, teknik bertanya yang bikin murid mikir, sampai cara ngejelasin konsep yang rumit, termasuk juga hal penting lainnya kayak pakai media belajar, cara memotivasi siswa, bahkan komunikasi nonverbal. Ini semua ibarat alat di dalam kotak perkakas seorang guru profesional.
Oke, kita udah lihat potongan-potongan kecilnya. Sekarang, gimana caranya semua latihan mikro ini pada akhirnya ngebangun seorang guru yang siap tempur di kelas yang sesungguhnya? Diagram ini ngerangkum semuanya dengan keren banget. Bayangin aja, micro teaching itu kayak kaca pembesar. Anda pakai buat fokus ke satu keterampilan spesifik, terus diasah sampai tajam. Satu persatu, setiap keterampilan yang udah tajam ini kemudian ngebentuk sosok guru yang kompeten dan utuh, siap buat ngadepin kelas yang sebenarnya. Ini proses membangun dari kepingan puzzle, sampai jadi satu gambaran besar yang jelas. Jadi, inilah intinya. Micro teaching itu nggak cuma ngebangun keterampilan teknis, tapi juga dua hal yang mungkin jauh lebih penting buat guru baru, kompetensi dan rasa percaya diri. Metode inilah jembatan kokoh yang nyambungin teori di kampus sama kenyataan di dalam kelas. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda bisa masuk ke simulator mengajar ini sekarang juga, keterampilan pertama apa yang paling pengen Anda kuasai? Itulah kupas tuntas singkat kita soal micro teaching, sebuah simulator yang memastikan para guru kita nggak cuma bisa terbang, tapi juga bisa melambung tinggi di dunia pendidikan. Terima kasih sudah menyimak.